siapkan hati kita mau beribadah sore hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu buat setiap kami di sepanjang minggu ini. Buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan beribadah Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami sore hari ini hanya di dalam tangan-Mu. Tuhan Roh Kudus, Engkau hadir di sini. Engkau yang melawat setiap kami. Engkau urapi setiap kami Tuhan. Baik kami sebagai jemaat maupun saudara-saudara kami yang melayani-Mu. Dan terlebih lagi untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Kami mau pulang dengan membawa sukacita dan berkat dari setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami menyerahkan seluruh teman-teman kami yang belum ada bersama kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai mereka sehingga sampai di tempat ini tak kurang suatu apapun juga. Kami menyerahkan ibadah kami sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap ibadah katakan amin. Shalom FCF Living Water. Shalom. Karena banyak wajah-wajah baru, mungkin kita kasih salam dulu ya. Samping kanan kiri kita sama sampaikan senyum terbaik kalian. Senyum paling manis ya Cia, senyum paling manis. Mari kita nyatakan bahwa Tuhan yang bertahta dan berkuasa dalam hidup kita. Amin. Yes, amin. Mari serukan.
puji. Katakan Yesus, 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 Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Segenap hatiku berikan hanya pada satu, padamu Yesus. Ku masuk gerbang kudus-Mu dengan pujian, penuh pujian. Bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, atas kasih-Mu ku bersorak, tinggikan nama-Mu. Ku memuji, ku bernyanyi, Yesus, Yesus, Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Segenap hatiku berikan hanya pada satu, padamu Yesus. Semuanya serukan. Katakan Yesus, 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 Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Segenap hatiku Tuhan, hanya pada satu, padamu Yesus. Yesusku, Yesus, Yesus, Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Segenap hatiku berikan hanya pada satu, padamu Yesus. Ya Tuhan, amin, amin. Bisa dekat sama Tuhan saat ini, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Karena Dia mengasihi setiap kita, Dia melayakkan kita untuk dekat dengannya. Amin. Kau semua layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan, tapi aku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kau mau terhubung dengan-Mu Tuhan. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku.
firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itulah dasar. Amin. Yang berdaulat atasku. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Dari siapapun Tuhan, kami ingin mengenal-Mu lebih dari siapapun Tuhan. Amin. Ku ada untuk menjadi penyembah. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dari siapapun, dalam dari semua yang ku kenal. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang seperti-Mu Tuhan. Amin. Ini kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan, jadi penyembah. Sekali lagi naikkan pujian ini. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam dari semua. Sebab tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang kasih yang seperti-Mu Tuhan. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu Tuhan. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Naikkan syukur-Mu padanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau telah melayakan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Kami siap ya Tuhan lebih dekat lagi dengan-Mu Tuhan. Lebih dekat, lebih mengenal-Mu ya Tuhan dari apapun, dari siapapun juga Tuhan. Ini hidup kami Tuhan yang menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Haleluya, saya percaya kita diberkati melalui pujian penyembahan yang kita lakukan bersama-sama. Percayalah di atas pujian penyembahan kita Allah bertahta ya, Allah bersemayam. Artinya Dia hadir di tempat ini. Yang membuat pertemuan kita hari ini menjadi tidak sia-sia karena Dia hadir di tempat ini. Itu sebabnya sediakan hati saudara untuk siap diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tema di bulan ini, tema yang baru, Still Got It, masih punya, masih memiliki, artinya apa yang dimaksud dengan tema ini, kita akan belajar bersama-sama tentunya, saudara. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, judulnya adalah Stay the Same. Tetap sama, katakan tetap sama, 3, 2, 1. Tetap sama.
apanya yang sama? Sebagai orang percaya, ketika kita mengikut Tuhan, saya percaya kita menghadapi perjalanan kehidupan sebagai orang percaya. Saat pertama kita kenal Yesus, saya nggak tahu saudara masih ingat nggak kapan Anda mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ada yang masih ingat kapan Anda mengenal Yesus? Ya, di masa itu, di season itu biasanya orang sangat bersemangat, orang sangat bergairah. Ke gereja itu rasanya semangat sekali. Ya, lalu melayani Tuhan itu rasanya semangat sekali. Ya, tapi pertanyaannya adalah apakah masih sama hari ini? Bagaimana kehidupan Anda semua yang ada di tempat ini kalau engkau sebagai orang percaya? Bagaimana semangat saudara hari ini mengikut Tuhan? Bagaimana kesungguhan saudara mengikut Tuhan? Bagaimana keyakinanmu, ya kepercayaanmu, imanmu kepada Tuhan? Bagaimana gairahmu ketika engkau melayani Tuhan atau hari ini sudah berbeda? Yang tahu adalah saudara-saudara sendiri ya. Kita semua yang mengerti. Ada orang yang mulai menyerah ketika dia menantikan janji Tuhan, rasanya kok janji Tuhan tidak digenapi dalam hidup saya, kok lama sekali digenapinya sehingga dia menyerah dan akhirnya kemudian sudahlah saya nggak mau lagi lah Tuhan-Tuhanan gitu. Karena kenapa? Karena janji Tuhan rasanya kok nggak digenapi dalam hidup saya. Mulai menyerah, mulai berbeda, ya tidak sama lagi. Tapi hari ini kita akan belajar bersama-sama, saudara. Dari kehidupan seorang yang menurut saya ini seorang yang sangat menginspirasi kehidupan kita semuanya. Ya, yaitu kita belajar dari seorang yang bernama Kaleb. Ya, kita akan belajar bersama-sama, saudara. Apa keteladanan Kaleb yang dicatat dalam Alkitab? Perhatikan kalimat saya, saudara. Saya tidak membuat karangan dari tempat lain, tapi saya melihat kehidupan Kaleb itu dari firman Tuhan. Ya, bukan dari buku yang lain. Jadi apa yang firman Tuhan katakan tentang kehidupan Kaleb dan hari ini kita belajar bersama-sama supaya kita semua diberkati melalui keteladanan Kaleb. Yang siap katakan amin, saudara. Baik. Saya langsung ke poin yang pertama. Always faithful. Tetap sama kesetiaannya mengikut Tuhan. Amin, saudara. Kita akan baca ayatnya, saudara. Ayatnya di dalam Yosua pasal 14 ayat 6 sampai 7. Saya akan bacakan buat saudara, saudara perhatikan ayatnya. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Jadi Kaleb mengingatkan Yosua pada saat mereka dipilih sebagai pengintai. Ada 12 pengintai, ya, dan mereka adalah salah duanya, ya, Kaleb dan Yosua. Dan Kaleb mengingatkan, ingat ya waktu di Kades Barnea, waktu Musa memilih kita. Ya, ayat selanjutnya mengatakan, aku berumur 40 tahun. Siapa di sini yang usianya 40 tahun? Amin aja, amin, amin. Oh banyak juga ya, amin ya. 40 tahun itu hari apa? Kamis ya, hari Kamis ya. Ya, oke. Mau Jumat loh ya, sebentar lagi. Oke, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Maksudnya negeri Kanaan ya. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Ayat yang ke-8 mengatakan begini, saudara. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Catat baik-baik, saudara. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya.
Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Wow, luar biasa. Saudara tahu ceritanya? Ketika mereka mengintai, ya 10 pengintai, ada yang tahu namanya? Enggak penting, saudara. Karena enggak memberi inspirasi buat kita, ya. Enggak usah diingat-ingat. Menuhin memori otak kita, saudara, ya kan. Jadi yang diingat yang menginspirasi Yosua dan Kaleb. Sama yang dilihat, ya, sama yang dirasakan. Tetapi ketika pulang beritanya berbeda, saudara. Beritanya kalau yang 10 mengatakan, waduh di sana ada bangsa besar, bangsa raksasa. Salah satunya itu Arba, orang Arba. Nanti Kiryat Arba itu jadi miliknya Kaleb, saudara, yang kemudian disebut Hebron. Ya. Nah, jadi yang 10 bilang bahwa itu ada raksasa, Bani Enak, kita ini seperti belalang. Waduh, seperti belalang, saudara, ya. Nah, tapi Yosua dan Kaleb khususnya, dia mengatakan apa, saudara? Memang di sana ada bangsa yang besar-besar. Memang, ya, dan ahli-ahli perang itu. Tapi Yosua mengatakan, aku tetap percaya janji Tuhan bahwa tanah itu akan menjadi milik kita. Ya, dia percaya janji Tuhan. Dia setia dengan janji Tuhan. Ya, dan dia mengatakan apa, saudara? Di sana itu penuh dengan susu dan madu. Jadi dia lihat bukan kesulitannya, dia lihat kesempatannya. Karena dia tahu Tuhan sudah berjanji akan memberikan tanah perjanjian kepada mereka, kepada orang Israel. Dan Kaleb tetap mempercayai, saudara-saudara. Kaleb tetap mempercayai. Pasal 14 ayat yang ke-13 sampai 14 mengatakan begini, saudara. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefun. Ini sekarang, itu 40 tahun yang lalu. 45 tahun yang lalu, ya. Dan 45 tahun berselang, cerita ini dicatat. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefun dan diberikannya lah Hebron kepadanya sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Saya bikin tebel semua ini, saudara. Kenapa? Karena ini poinnya, bahwa Kaleb itu sama, tetap setia. Ya, tetap setia. 45 tahun berselang, ya, dia tetap menjadi orang yang tetap setia kepada Tuhan. Nah, saudara, secara harafiah, kata faithful berarti penuh dengan iman. Kata faith dan kata full. Ya, saudara. Karena apa? Karena ia menunjukkan keteguhan hati. Kesetiaan itu bukan ngawur. Kesetiaan itu bukan sesuatu yang ngawur, tidak. Kesetiaan itu dibalik kata kesetiaan itu ada iman, ada kepercayaan kepada Tuhan, ya, yang dimana dia tahu, dia percayai janji Tuhan ini pasti ya dan amin dalam kehidupannya. Ya, itu sebabnya dia percayai janji Tuhan. Apalagi yang berjanji adalah Tuhan yang besar. Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Itu sebabnya Kaleb faithful. Kaleb setia. Always faithful. Tetap setia. Saudara-saudara, ya. Oke, saya sudah jelaskan tadi. Nah, dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-24, ada yang menarik dari apa yang Tuhan katakan kepada Kaleb melalui Musa. Ayatnya mengatakan begini, saudara. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwanya, lain jiwa. Agak lain ini kelihatannya, saudara, ya. Kaleb ini agak lain. Dan menariknya dalam terjemahan bahasa Indonesia ini diterjemahkan lain jiwa. Apa ini kelainan jiwa, saudara, ya? Lain jiwanya. Tetapi sebetulnya dalam terjemahan bahasa Inggris, saudara, dan itu diambil dari rujukan aslinya, itu menggunakan kata
different spirit, saudara. Jadi rohnya itu berbeda. Different spirit. Rohnya itu lain, rohnya itu beda, saudara. Bedanya di mana? Karena ada tambahannya itu. Ya, bahwa Kaleb, ya, ini menurut Tuhan bahwa follow me fully. Tuhan mengatakan Kaleb itu mengikuti saya dengan sepenuh hati. Ya, kata Tuhan. Tuhan yang mengatakan Kaleb ini setia, saudara. Tuhan yang menyatakan melalui Musa bahwa Kaleb ini setia, karena spiritnya berbeda. Ya, rohnya berbeda, saudara. Nah, menariknya lagi, Kaleb ini lengkap sekali ya. Nama Kaleb dalam bahasa Ibrani itu Kaleb, saudara. Itu adalah, artinya itu adalah anjing. Atau setia seperti anjing. Lengkap sekali ini, saudara. Jadi Kaleb ini artinya setia memang. Ya. Dan dia menghidupi namanya itu. Dia hidupi. Tapi menariknya, saudara, kesimpulan yang saya ingin katakan kepada saudara adalah bahwa Kaleb adalah orang yang setia. Walaupun dia menghadapi tantangan dalam kehidupannya, tantangannya tidak mudah, saudara. Ya, tantangannya tidak mudah. Dia harus menghadapi musuhnya itu bukan hanya bangsa Kanaan sendiri, tapi musuhnya ini adalah temannya sendiri dalam tanda petik ya saudara ya. Karena punya paham yang berbeda, punya pendapat yang berbeda. Pendapatnya apa? Pendapatnya bahwa kita nggak mungkin bisa masuk ke tanah Kanaan. Ya, sedangkan Kaleb mengatakan kita pasti bisa. Nah, ya, bahkan ia memilih tetap percaya walaupun dia harus sendirian untuk mempertahankan keyakinannya. Kesetiaan Kaleb sudah diuji dan dibuktikan oleh waktu. Ya, dulu ia setia, hari ini juga ia tetap setia. Kaleb. Prinsip kebenaran yang kita ambil hari ini adalah tadi seperti poin yang saya katakan always faithful. Pertanyaannya ini kepada saudara-saudara sekalian. Hari ini apakah Anda tetap setia? Amin. Bukan hanya tetap setia, tetapi kesetiaannya sama. Ya, sama. Saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara. Kesetiaan itu adalah karakter yang sangat-sangat bagus sekali untuk dimiliki sebagai orang percaya. Kalau dia belajar, kalau dia biasa setia dengan Tuhan, dia juga akan setia dengan pasangannya, saudara. Amin. Setia. Ya, dia belajar setia kepada Tuhan, dia juga akan setia dengan pasangannya. Amin ya. Nah, pertanyaannya hari ini masih sama setianya? Saya boleh merujuk satu pribadi ya, hari ini kebetulan datang. Itu yang di belakang sana namanya Opa Aris. Opa Aris itu adalah jemaat mula-mula gereja FGF di Kompol Maksum. Opa Aris ini adalah, ada di sini orang, silakan berdiri Opa Aris. Nah, hari ini setia, masih setia. Nah, ini dia. Dan wajahnya tetap sama dulu sekarang sampai selama-lamanya kelihatannya. Dan sampai detik ini tetap setia. Tetap setia. Semangatnya mengasihi Tuhan itu luar biasa, saudara. Tetap sama, sampai sekarang masih setia melayani Tuhan. Yang kedua, saudara, always ready. Tetap sama kekuatannya untuk selalu siap dipakai Tuhan. Yang yes kok cuma Bu Gembala dan yang di sini ya. Saudara siap enggak sih kalau dipakai Tuhan? Siap enggak saudara? Harus siap dipakai Tuhan. Kalau ada hari ini saudara yang disuruh melayani kemudian saya enggak siap pastor, waduh sudah. Enggak punya different spirit. Kalau kamu punya different spirit, pasti ngomong apa? Siap pastor, siap. Amin? Haleluya. Ayatnya mengatakan, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku, ini perkataan Kaleb.
seperti yang dijanjikannya. Kini 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. 85 tahun. Dia mengatakan apa, saudara? Dia mengatakan pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Kuat untuk apa, saudara? Ayat selanjutnya, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk apa, saudara? Berperang 85 tahun. Waktu itu ada pembagian wilayah, saudara. Ini siapa dapat siapa? Dia minta sendiri, saudara, kepada Yosua. Boleh enggak? Aku minta itu yang sudah diperkatakan oleh Musa. Ya, aku minta. Ya, Kiryat Arba, Hebron itu dia minta. Waktu dia minta, bukan berarti lalu itu sudah tinggal diambil, bukan, saudara. Harus perang dulu. Dan dia mengatakan, ya, aku siap untuk perang. Ya, artinya siap untuk dipakai oleh Tuhan. Siap. Kiryat Arba, Arba itu adalah salah satu dari bangsa itu yang gede, yang paling gede, saudara. Yang posturnya paling besar adalah orang-orang Arba. Orang Arba, saudara ya. Dan menariknya, Kaleb itu justru ini sebuah tantangan buat dia, saudara. Ya. Tapi yang saya yakin kenapa dia pede banget adalah karena dia percaya janji Tuhan, saudara. Pasti bukan dia yang berperang, Tuhan yang akan berperang bagi Kaleb. Tapi poin saya adalah, ya, bagi Kaleb ini pelajaran berharga buat kita. Bahwa dia siap 45 tahun, usia 85 tahun, dia mengatakan aku siap. Aku masih siap. Anak-anak muda hari ini, kalau disuruh melayani Tuhan, apa ya jawabannya? Padahal masih kuat ini kan, anak-anak muda kan. Aduh pastor, tugasnya banyak pastor kuliah. Aduh pastor, saya tahu kuliah itu ya ada tugas, saya tahu. Saudara. Itu hanya masalah memanage waktu dengan baik, itu aja. Saya juga pernah kuliah gitu, saudara ya. Ya. Ada lagi kalau siap ya melayani Tuhan, aduh tunggulah pastor, saya belum siap, hati saya galau pastor, kemarin baru diputus oleh pacar saya. Pastor nggak tahu sih, sakit hati saya. Si kumis tipis itu loh pastor, sudah menyakiti hatiku. Justru kalau kamu lagi begitu, kamu harus melayani. Justru kalau kamu lagi galau, kamu datang sama Tuhan, Tuhan aku mau melayani engkau, gitu. Kok nggak ada yang amen sih? Mengapa tetap kuat? Kenapa Kaleb tetap kuat, saudara-saudara? Kenapa? Tadi kan sudah ditulis ayatnya. Bilangan 14 ayat 24. Rohnya itu berbeda, different spirit. Roh itu ada 3 bagian dalam hidup kita, tubuh, jiwa, dan roh. Kita selalu mengatakan bahwa kehidupan yang sesungguhnya dari manusia itu adalah roh. Bukan tubuh, biasanya jiwa dan roh dijadiin satu. Ya, tetapi sebetulnya kita mengenal namanya trikotomi juga. Paulus mengajarkan trikotomi. Trikotomi itu adalah tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa itu diatasi oleh roh. Roh yang mendikte, roh yang mengatakan, kamu jangan baper gitu dong. Roh itu yang ngomong. Kalau kita lagi baper, ya ingat Daud waktu hatinya gundah gulana, lalu dia mengatakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Dia mengatakan begitu. Siapa yang ngomong itu? Rohnya Daud, saudara. Roh, makanya roh kita itu harus kuat. Different spirit ini berbicara tentang roh yang menyala, roh yang aktif gitu, saudara. Ya, ini tadi sudah kita bacakan, saudara ya. Nah, jadi saya harus baca ayat ini sekali lagi. Ini saya menyampaikannya 2 minggu yang lalu, saudara. Saya harus baca ini ulang. Selalu bicara tentang roh kita, saudara. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah apa, saudara? Rohmu menyala-nyala. Karena apa? Karena kalau rohmu menyala-nyala, kamu akan tetap kuat melayani Tuhan. Kamu akan tetap ready, kapanpun kamu siap melayani Tuhan. Saudara, ya,
Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, saudara melayani harus memulainya dari roh yang menyala-nyala. Kalau engkau melayani, dasarnya bukan roh yang menyala-nyala. Kemarin saya mengatakan, Anda disinggung sedikit, digesek sedikit langsung baper, drop. Langsung udahlah nggak usah pelayanan. Pastor, saya kalau dia yang main musik, saya nggak mau, pastor. Iya kan? Iya, kenapa? Rohnya itu nggak kuat gitu menghadapi. Kalau rohnya kuat itu ya, nggak peduli, saudara. Anda bahkan sacrifice aja mau, saudara. Saya lagi memberikan apresiasi untuk tim PW di tempat ini, saudara ya. Karena apa? Mereka nggak hanya melayani, tapi sacrifice juga, bawa alat sendiri gitu ya. Ya kan? Biasanya bawa keyboard sendiri gitu kan. Itu sudah melayani, nggak dibayar, ya kan? Tapi sacrifice itu kalau rohnya nggak menyala-nyala nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Orang kalau rohnya nggak menyala-nyala, dievaluasi sedikit saja, selesai, sudah langsung. Saya itu untung loh, pastor. Mau membantu gereja itu untung saya. Untung gereja saya bantu. Ya, saya moodnya lagi bagus ini, pastor, gitu. Kalau enggak, sudah lewat. Saya enggak mau bantu-bantu. Saudara, enggak butuh orang seperti itu. Enggak butuh. Karena apa? Kita butuh orang seperti Kaleb, saudara. Dia mengatakan, sejak dulu percaya Yesus, aku semangat. Hari ini pun aku semangat melayani Tuhan. Aku tetap berkarya melayani dari dulu semangat. Hari ini pun tetap setia melayani, amin. Amin ya Kak Ledi ya. Amin, itu loh Kak Ledi. Ya, semangat tetap melayani Tuhan. Luar biasa. Ya. Artinya apa, saudara? Artinya saudara harus always ready. Jika roh kita menyala-nyala, maka kita akan menjadi orang percaya yang selalu siap dipakai oleh Tuhan. Ya, selalu siap. Haleluya. Sekarang pertanyaannya begini, saudara. Pertanyaannya adalah ini. Ini pertanyaan penting ya. Pertanyaannya bukanlah berapa lama kita jadi orang Kristen. Enggak. Apa jabatanmu dalam gereja? Bukan. Berapa besar persembahan yang kamu berikan untuk gereja? Enggak. Sebagus apa suaramu ketika engkau menyanyi memuji Tuhan? Itu juga enggak. Sepintar apa kita memainkan alat musik dalam pujian dan penyembahan? Itu juga enggak, saudara. Seberapa fasih kita dalam berkata-kata ketika kita berkhotbah? Ya, saudara. Itu kena saya loh, saudara. Khotbah kan saya, saudara, ya kan. Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya apakah hari ini kamu punya roh yang menyala-nyala? Yang ketika Tuhan suruh engkau melayani, engkau katakan aku siap sedia Tuhan. Hari ini apakah engkau tetap setia, always faithful? Hari ini apakah engkau tetap setia dan apakah engkau tetap siap sedia untuk melayani Tuhan? Itu pertanyaannya, saudara. Ya kan? Menjadi orang percaya yang tetap setia. Masihkah kita menjadi orang percaya yang selalu siap untuk dipakai oleh Tuhan? Tuhan menghendaki, ini slide terakhir, saudara boleh lupa yang lain, jangan lupa ini, saudara. Tuhan menghendaki supaya kita menjadi orang percaya yang tetap setia, katakan amin, saudara. Always faithful dan selalu siap dipakai oleh Tuhan. Always ready. Amin. Oke, saudara. Saya diberkati dengan lagu ini. Sekali lagi, saudara. Saya pernah menyaksikan ini, saudara. Saya pernah menyaksikan ini. Tetapi saya mau sekali lagi menyaksikan kepada saudara. Lagu ini, saudara, waktu saat-saat pertama kali muncul, saat itu booming sekali. Waktu itu mama saya terbaring sakit di rumah sakit. Ya, mama saya adalah seorang hamba Tuhan. Dan waktu itu sudah dalam saat-saat kritis, saudara. Saya dan istri saya mendampingi dan lalu dia mengatakan, John, nyanyikan lagu ini. Lagu apa? Lagu Selidiki Aku. Oke. Dan kemudian saya dan istri saya menyanyi di telinganya.
Kita nyanyi selidiki aku, lihat hatiku, sambil menyanyi dia meneteskan air mata, saudara. Dia meneteskan air mata. Saat lagu berakhir lalu dia mengatakan begini, John 1 yang harus kamu ingat. Keluarga kita adalah keluarga yang melayani Tuhan. Ya, satu yang harus kamu ingat adalah kamu harus melayani Tuhan sampai tetes darah yang terakhir. Karena waktu itu dia sudah enggak kuat lagi, saudara. Tapi dia mengatakan, kamu harus setia sampai akhir. Sampai tetes darah yang penghabisan. Wah, saya enggak tahan, saudara. Saya enggak tahan. Dan waktu itu saya kemudian, dan istri saya kemudian kita berdoa. Dia tutup mata, tidur, saudara. Kami pun tertidur. Yang terjadi adalah saya dibangunin. Lalu susternya bilang, Pak, ini Mama sudah dipanggil Tuhan. Saya nggak tahu, saudara. Saya sambil tiduran begitu, ternyata sudah dipanggil Tuhan. Tapi pesan ini, saudara, pesan terakhirnya mama saya ini yang saya nggak bisa lupa, saudara. Dan saya mengatakan kepada saudara sebagai hamba Tuhan, saya mengatakan bahwa ini yang menjadi tekad saya. Saya hari ini nggak butuh apa-apa, saudara. Saya pernah bilang kepada saudara, saya hanya butuh makan dan sehat. Untuk apa? Untuk saya bisa melayani Tuhan. Melayani Tuhan melalui kehidupan saudara. Ya, itu sebabnya ketika saya selalu menyanyikan lagu ini, saya selalu diingatkan akan komitmen itu, saudara. Dan saya rindu mengajak saudara menyanyikan lagu ini bersama-sama, supaya kita menjadi orang percaya yang always faithful, always ready. Dua hal ini, saudara. Tetap setia, tetap siap dipakai oleh Tuhan. Dimanapun, kapanpun, siap untuk melayani Tuhan. Katakan amin, saudara. Selidiki aku, lihat hatiku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu. Oh, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Katakan, telah kulihat kebaikan-Mu, Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu, yes, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Biarkan Tuhan menilai hidup saudara masing-masing saat ini. Orang lain tidak tahu apa yang ada dalam hidupmu hari ini. Bagaimana kondisimu, bagaimana kesetiaanmu, bagaimana kesiapanmu untuk bisa dipakai Tuhan. Tapi hari ini kita belajar untuk membuka hidup kita. Biarkan Tuhan menemukan saya dan saudara adalah orang-orang yang tetap setia.
tekad kita, semangat kita mengatakan Tuhan aku mau terus berjuang bahkan sampai akhirnya. Engkau akan menemukan aku adalah orang-orang yang setia. Sebagai orang percaya yang setia. Sebagai pelayan Tuhan yang setia. Sebagai suami yang setia. Sebagai istri yang setia. Sebagai siapapun kita menjadi orang-orang yang tetap setia. Bahkan kita adalah orang-orang yang siap dipakai oleh Tuhan. Ketika Tuhan ingin supaya engkau bekerja untuk melayani Tuhan, dipakai untuk melayani Tuhan, kita bisa mengatakan Tuhan aku siap. Seperti apa yang dikatakan oleh Kaleb. Kekuatanku masih sama, semangatku masih sama. Aku mau tetap dipakai oleh Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama saudara. Katakan selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kalau saudara sudah mendapatkan roti, mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita di atas kepala kita. Kita hargai tubuh Tuhan yang sudah dipecah-pecahkan bagi saya dan saudara. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa yang ada di tangan saudara? Roti yang adalah lambang dari tubuh Tuhan yang sudah dipecah-pecahkan. Bahkan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya penyakitmu disembuhkan. Tubuhnya dipecah-pecahkan untuk saya dan saudara, untuk menebus hidup kita semuanya. Itu sebabnya dengan mengucap syukur dan dengan dipenuhi dengan hati yang dipenuhi dengan sukacita, kalau saat ini kita bisa menikmati persekutuan dengan tubuh Kristus. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk tubuh-Mu yang dipecahkan bagi kami. Itu sebabnya kami akan menikmati persekutuan di dalam tubuh-Mu. Kami akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan yang merupakan lambang dari darah Kristus yang sudah dicurahkan. Kita hargai darah Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini
dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Yang di tangan kita, anggur yang merupakan lambang dari darah yang dicurahkan bagi kita, darah Kristus. Dan ini menjadi meterai dari setiap perjanjian, yaitu perjanjian yang baru. Artinya semua janji Tuhan itu dimeteraikan oleh darah Kristus. Dan kalau anaknya yang tunggal, kalau dia rela mati bagi kita, itu saja dia genapi dalam hidup kita. Apakah lagi setiap permasalahan, persoalan dalam kehidupanmu, Tuhan akan menyatakan janji-janjinya. Jadilah seperti Kaleb, engkau setia dan percaya kepada janji Tuhan, bahwa janji Tuhan itu akan digenapi dalam setiap kehidupan kita semua. Itu sebabnya Tuhan, kami mengucap syukur untuk persekutuan dengan darah-Mu ini Tuhan. Dan kami bersama-sama akan menikmati persekutuan dengan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Dengan lembut katakan sama-sama. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Anda yang rindu sungguh-sungguh tetap setia, Andalah yang akan menyanyikan dengan saya lagu ini bersama-sama. Anda yang rindu, hidupmu tetap setia, stay the same, tetap sama. Engkau gak akan berubah. Tuhan, aku tetap mau setia kepadamu Tuhan. Engkaulah yang akan menyanyikan bersama-sama dengan saya. Laku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidup. Amin. Haleluya. Ku berjuang sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan. Katakan telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Ku berjuang dan ku berjuang, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Lagu ini bukan sekedar keluar dari mulut kami Tuhan, tapi lagu ini menjadi pernyataan iman kami. Bahwa kami mau berjuang untuk menjadi orang percaya yang tetap setia ya Tuhan. Kami always faithful. Dan kami menjadi orang percaya yang siap tetap dipakai oleh Tuhan. Siap setia, always ready Tuhan. Kapanpun, baik atau tidak baik waktunya, kami siap dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Katakan amin, katakan puji Tuhan. Kau percayai terjadi dalam setiap kehidupanmu. Jadilah engkau orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apapun yang dikerjakan tanganmu Tuhan akan buat berhasil. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering.
Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan engkau tidak akan turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Surga terbuka, dibukakannya tingkap-tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Bahkan apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimulah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya yang stay the same, katakan bersama-sama, amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.